Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, siang, dan sore anak-anak. Kali ini ketemu lagi dengan Bu Heti Nurhayati. Kita akan membahas mengenai IPA kelas 9. Baiklah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu perkembangbiakan. Apakah itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Apa tujuannya? Yaitu untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Kemudian perkembangbiakan atau generatif atau kawin itu ada beberapa hal yang berhubungan dengannya, yaitu alat kelamin. Di sini perkembangbiakan itu salah satunya adalah dengan alat kelamin jantan dan betina, sehingga bisa makhluk hidup itu berkembang biak. Pada alat kelamin jantan itu terdiri dari testis dan sperma, sedangkan pada betina itu ada ovarium yang akan menghasilkan ovum atau sel telur. Dari dua sel ini kemudian melebur menjadi satu. Nah, ini namanya fertilisasi. Itu akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan berkembang. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya di sini kita akan melihat satu buah sel telur. Satu buah sel telur, kemudian di mana sel telur ini akan dibuahi oleh sel sperma, itu akan menjadi zigot. Di situ pada sel telur ini yang kita contohkan adalah sel telur pada hewan, yaitu unggas ya. Yang nomor 1 itu adalah kuning telur, itu yang berwarna kuning, biasa juga dikatakan dengan yolk. Kemudian yang nomor 2 itu yang paling luar, itu adalah cangkangnya ya, cangkang telur. Kemudian nomor 3 itu adalah albumin atau putih telurnya, dan bagian itu ada rongga udara ya. Rongga udara ini nanti dipakai untuk keluar masuknya udara, juga untuk sirkulasi udara pada zigot. Kemudian pada sel sperma itu terdiri dari ada kepala yang berbentuk bulat, leher, dan ekor. Ini salah satu contoh sel telur yang bisa kita lihat dan sel sperma. Kalau pada manusia, anak-anak, sel telurnya tidak bisa dilihat, jadi harus dengan mikroskop. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa seorang wanita itu menghasilkan sel telur? Itu dari siklus menstruasinya setiap bulan. Jadi ketika seorang wanita ini sudah mengalami menstruasi, itu artinya wanita tersebut atau gadis tersebut sudah beranjak pubertas, artinya dia sudah balik, sudah bisa menghasilkan sel telur. Sedangkan kalau pada pria itu ditandai dengan sudah matangnya sel sperma dan sudah bisa mengeluarkannya. Contohnya bagaimana kalau kita mengetahui ketika seorang pria itu apakah sudah menghasilkan sel sperma atau belum? Itu dengan mimpi basah, tapi bukan air kencing ya, tapi dia adalah sperma. Kemudian sebagian dari perkembangbiakan ini itu ada yang namanya proses ketika sel telur dan sel sperma ini terbentuk. Bagaimanakah itu? Yang pertama itu adalah dengan yang namanya untuk jantan atau laki-laki
namanya adalah spermatogenesis. Itu adalah pembelahan yang menghasilkan sperma. Dari mana spermatogenesis ini? Spermatogenesis berasal awal dari spermatogonium. Spermatogonium ini akan membelah menjadi spermatosit primer dengan meiosis. Spermatosit primer akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Dan dari sini dia akan membelah menjadi spermatid. Dari spermatid itu akan berdiferensiasi membentuk sperma. Jadi bukan membelah lagi setelah spermatid, dia akan berdiferensiasi sehingga terbentuk kepala dan ekor. Kemudian untuk yang oogenesis anak-anak. Oogenesis ini juga berasal dari sel awal. Sel awal itu namanya apa? Namanya oogonium. Oogonium ini kemudian akan juga membelah menjadi oosit primer. Oosit primer ini juga membelah, pembelahannya meiosis ya anak-anak ya. Perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Mitosis itu tergolong pada pembelahan sel soma atau sel tubuh. Itu akan dihasilkan 2N untuk anaknya, sedangkan untuk yang gametogenesis atau gamet atau sel kelamin ini secara meiosis itu akan menghasilkan setengah dari kromosom induknya, yaitu haploid ya. Jadi kalau mitosis 2N itu namanya diploid, sedangkan untuk meiosis itu namanya haploid atau N. Nah, kemudian untuk kita lanjutkan oogenesis. Oogenesis itu apa? Proses pembentukan sel telur. Dimulai dari sel induk yaitu oogonium. Oogonium akan membelah menghasilkan oosit primer. Oosit primer itu akan membelah lagi membentuk oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan membelah menjadi menghasilkan ootit. Dari ootit ini yang 3 yang dihasilkan dari oosit sekunder itu ada 4 ootit. 3-nya itu nanti itu namanya polosit, dia tidak aktif, artinya nanti dia akan hilang, berdegenerasi. Sedangkan satunya lagi adalah ovum. Nah, jadi hasil dari oogenesis 1 buah ovum dan 3 polosit. Nah, itu nanti yang akan menjadi sel telur ya. Ovum itu adalah sel telur. Itu nanti akan dikeluarkan setiap siklus 28 hari sekali oleh wanita yang sudah siap atau matang. Kita lihat lagi untuk perkembangan manusia. Alat perkembangbiakan manusia ini lebih lengkap anak-anak, lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk lain. Fertilisasinya juga terjadi di dalam tubuh. Kita lihat sedangkan makhluk lain itu ada yang fertilisasi di luar. Contohnya apa anak-anak? Ya, contohnya adalah hewan yang hidup di air. Contohnya adalah ikan. Ikan itu fertilisasi eksternal. Adakah makhluk hidup lain selain ikan yang juga melakukan fertilisasi eksternal? Ada. Apa contohnya? Yaitu katak. Katak atau amfibi itu hidup di 2 alam, darat dan air. Pada saat air ketika dia masih kecil, ketika sel telurnya ya, telur kemudian kecebong, itu dia hidupnya bernafasnya dengan insang, hidupnya di air. Sedangkan kalau sudah besar, mulai terbentuk kaki, kemudian ekornya berdegenerasi, kemudian terbentuk paru-paru, itu dia akan hidup di darat. Ini ya, dua dunia, 2 alam. Kemudian bagaimana atau di mana
terjadinya fertilisasi pada manusia. Fertilisasi manusia itu terjadi di tuba falopi. Kalau kalian belum mengenal tuba falopi, nanti kita akan membahas organ reproduksi manusia ya. Sementara ini kita perkembangbiakannya dulu. Di dalam tuba falopi atau saluran sel telur atau oviduct itu akan menjadi tempat bertemunya antara sel sperma dan sel telur. Nah, ketika sudah terbentuk, maka akan membentuk zigot. Zigot ini akan berjalan dengan dibantu oleh vili-vili rambut-rambut pada tuba falopi. Dia akan bergerak menuju rahim. Di dalam rahim dia akan menjadi implantasi anak-anak ya. Apa itu implantasi? Itu adalah penanaman pada dinding rahim sehingga seperti gandol ya. Apa itu bahasa gandol anak-anak? Gandol itu dia seperti berpegangan pada dinding rahim dan membenam di situ. Nah, di situ nanti dia akan zigot ini akan membesar sehingga dia akan berkembang menjadi sebuah janin. Lamanya berapa? 9 bulan 10 hari. Ini disebut dengan masa kehamilan. Nah, kemudian alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan pada laki-laki itu yang pertama adalah testis. Kemudian ada vas deferens, ada penis dan kelenjar prostat, kemudian ada pubis. Kita uraikan satu-satu ya. Testis itu apa? Testis itu adalah tempat menghasilkan sperma. Dia jumlahnya adalah sepasang, kemudian dilindungi dengan kulit namanya skrotum. Skrotum ini kulit yang akan melindungi dan menjaga suhu di dalam testis sehingga pembentukan sel sperma ini akan lancar. Nah, kemudian dari testis itu ke vas deferens. Ini merupakan saluran sperma. Jadi testis yang sudah dihasilkan dia akan dialirkan ke vas deferens. Kemudian setelah di situ nanti dia akan dikeluarkan melalui penis ya. Penis ini nama untuk kopulasi, organ kopulasi ketika bersenggama dengan si betina atau si wanita ya. Kemudian ada kelenjar prostat, ini adalah yang menghasilkan cairan nazia, cairan semen. Kemudian pubis itu adalah rambut kemaluan. Untuk wanita ini ada ovarium, itu adalah tempat menghasilkan sel telur. Kemudian oviduct. Oviduct ini adalah apa tadi anak-anak oviduct? Oviduct atau tuba falopi atau saluran sel telur. Ini tempat fertilisasi, tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ada lagi rahim. Rahim itu adalah tempat untuk perkembangan janin atau bayi ya. Jadi kalau masih di dalam kandungan itu biasa disebut dengan janin, kalau sudah dikeluarkan itu namanya sudah bayi. Kemudian ada vagina. Vagina ini alat kelamin luar ya. Kemudian ada labia mayor, lapisan bibir dalam dan lapisan bibir luar, labia mayor dan labia minor itu lapisan bibir dalam. Kemudian klitoris ini adalah perangsang ya, biasanya di situ sensitivitas wanita ke vagina di situ ya. Kemudian pubis ini juga rambut kemaluan. Kalau kita lihat di sini kita akan melihat bagaimana ini. Nah, alat kelamin pria. Pada pria ini kalau tadi sudah kita sebutkan penis,
ini ada di sini ya, nih. Kemudian yang namanya testis itu ini. Kemudian ada lagi, itu adalah prostat. Nah, di sini kelenjar prostat nih. Setelah itu ada kantung ya. Nah, ini kantung urin. Nah, jadi kalau pada pria itu ada 2 saluran yang akan disalurkan ke penis. Yang satunya adalah ini kantung urin, ini nanti akan menghasilkan urin ya. Di sini dia akan menghasilkan urin. Kemudian kalau yang sperma itu dari sini, kemudian naik ke sini. Nah, di percabangan ini nanti dia akan melihat apakah ini nanti urinnya yang keluar ataukah spermanya yang keluar. Tidak bisa bersama-sama ya anak-anak ya, jadi satu-satu. Dah ya, baik. Sekarang kita lihat untuk yang testis. Nah, ini tadi testis ya. Sekarang yang perkembangbiakan pada wanita. Nih, oviduct itu di mana? Oviduct itu ada di sini. Ini oviduct. Kemudian ini ovari itu adalah ovarium. Kemudian rahim atau uterus ya, nama lain dari rahim. Dan yang ini adalah kantong kemih, uretary bladder ya, bladder itu adalah kantong kemih. Kemudian di situ ada uretra, saluran urin. Terus ada yang namanya klitoris tadi di sini ya anak-anak. Nah, itu klitoris. Kemudian ini labia minor atau bibir kecil, dan labia mayor yang berada di luar. Kemudian di sebelahnya tadi ini ya, lubang vagina. Ini lubang vagina. Kita kembali lagi. Ini lubang vagina ya. Jadi nanti sepanjang ini di sini adalah serviks ya, serviks atau leher rahim. Nah, janin nanti akan berkembang di sini. Dia akan nidasi plasentanya itu akan melekat di situ, juga berkembangnya di situ. Ketika seorang wanita itu akan mengandung, maka rahim ini akan menebal. Gunanya apa? Sebagai untuk bantalan ketika nanti zigot itu bergerak menuju rahim. Nah, ini adalah alat reproduksi wanita. Sekarang kita lihat kalau dari dalam. Nah, ini ya. Yang pertama itu ada, kita lihat seperti ini anak-anak ya. Oke, kita besarkan. Coba dilihat nomor 1. Apakah ini nomor 1? Nomor 1 itu adalah yang namanya rahim. Nomor 2-nya itu adalah oviduct. Nomor 3 itu adalah apa anak-anak? Ya, ovum. Ovum ini ada sepasang. Maaf ya, ada sepasang. Kanan dan kiri. Ini bergantian. Setiap bulan yang akan bersiklus mengeluarkan sel telur atau ovum itu bergantian, yang sebelah kanan ataukah sebelah kiri. Sedangkan yang 5 itu adalah dinding rahim. Nomor 1 rahimnya. Kemudian yang keempat itu adalah vagina. Jelas di sini anak-anak? Kita sudah mengenal
bagaimana tahapan mulai dari oogenesis dan seterusnya. Kemudian ini lihat tahap perkembangan embrio anak. Tahap perkembangan embrio anak kita lihat ketika embrio dalam rahim ya, mulai minggu ke-9 bentuknya masih kecil ya. Kemudian dia berkembang sampai 38 minggu full ya, ini full term, artinya penuh di situ nanti dalam rahim itu semuanya penuh sehingga perkembangannya maksimal 9 bulan 10 hari dia akan lahir ya. Kemudian untuk sifat-sifat seks sekunder atau pubertas pada laki-laki itu ditandai dengan apa ya? Di sini yang pertama itu adalah suaranya membesar, kemudian dadanya membidang, tumbuh jakun, tumbuh rambut pada tempat tertentu, kemudian keluarnya mani atau mimpi basah. Itu laki-laki tadi sudah kita singgung ya anak-anak. Kemudian untuk yang perempuan apa saja? Perempuan itu pinggulnya mulai membesar, kemudian tumbuhnya bukit kembar, maaf ya, ini adalah nama lain dari payudara ya, payudaranya membesar. Kemudian kulitnya semakin halus, tumbuh rambut pada tempat tertentu dan terjadi menstruasi. Oke, kemudian kelainan penyakit ini yang sangat perlu kalian ketahui ya anak-anak ya, bahayanya apa. Di situ ada gonore atau chlamydia, ini disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada herpes, disebabkan oleh virus. Kemudian ada keputihan, ini penyebabnya adalah infeksi jamur. Ada sipilis atau kencing nanah, disebabkan juga oleh bakteri. Kemudian ada vaginistis, ini juga infeksi vagina oleh jamur. Ada AIDS, ini disebabkan oleh virus HIV. Kemudian bisul kelamin disebabkan oleh virus HPV atau human papilloma virus. Kemudian kutu kelamin ini disebabkan oleh kutu. Hati-hati ya anak-anak, kita jaga organ reproduksi kita agar tidak terkena penyakit-penyakit seperti ini. Ini gambarnya ya anak-anak, maaf ini agak terlalu vulgar ya. Kemudian siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini merupakan peristiwa atau luruhnya dinding endometrium dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi ini terjadi secara siklik dan periodik. Siklusnya 28 sampai 30 hari, lamanya 5 sampai 7 hari. Untuk masa perkembangan embrio, seorang wanita yang berusia 10 sampai 13 tahun itu sudah bisa menghasilkan hormon estrogen. Hormon ini untuk apa? Dia itu berperan untuk memacu ovarium menghasilkan sel telur. Berapa jumlahnya? Itu antara 400 sampai 450 buah pada ovarium kanan dan kiri, ini sama. Kemudian akan dikeluarkan atau dihasilkan setiap bulannya itu cuma satu buah ya, satu buah sel telur atau ovum itu akan dikeluarkan setiap bulan. Nah ini namanya peristiwanya apa anak-anak? Peristiwanya itu namanya adalah ovulasi. Kemudian melalui saluran telur itu menuju rahim dan menempel atau implantasi pada dinding rahim tadi yang sudah kita jelaskan di awal tadi ya. Nidasi, ini disebut sebagai nidasi ya, ada endometriumnya. Kemudian bila dalam 1 minggu tidak ada sel sperma yang membuahi, maka
telur akan mati disertai dengan luruh atau hancurnya dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah ke vagina. Peristiwa ini disebut menstruasi. Jadi ketika seorang wanita mengalami menstruasi, bukan hanya darah yang luruh, tapi juga ada dinding-dinding rahim, sehingga kita akan tahu ada gumpalan-gumpalan hitam. Nah, itu adalah dinding rahim atau endometrium yang bercampur dengan darah. Tetapi sel telur yang dibuahi itu akan berkembang dan seterusnya seperti yang sudah kita ungkapkan tadi. Kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya kita sudah mengetahui bahwa perkembangbiakan itu merupakan suatu cara makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya dengan cara memperbanyak keturunan. Dan ketika perkembangbiakan itu ada generatif, ada vegetatif. Untuk manusia dan hewan itu manusia khususnya itu generatif. Kalau hewan itu juga ada yang vegetatif, artinya tidak kawin ya. Tadi juga sudah kita ketahui bagaimana proses terbentuknya sel kelamin melalui dengan sel kelamin jantan itu namanya spermatogenesis, sel kelamin betina itu namanya oogenesis. Pada spermatogenesis dihasilkan 4 sel sperma, sedangkan pada oogenesis itu dihasilkan 1 sel telur atau ovum dan 3 badan polar atau polosit ya anak-anak ya. Kemudian untuk perkembangan embrio di dalam rahim itu 38 minggu, 9 bulan, 10 hari. Itu jika sel telurnya dibuahi. Ya, sekian anak-anak. Jika ada kesempatan, Bu Heti akan menyampaikan beberapa video lagi untuk materi kita berikutnya. Tetap jaga kesehatan karena kita di masa pandemi ini tidak boleh sering keluar ya, sering berinteraksi dengan lingkungan luar. Jadi kita harus tetap berada di dalam rumah sehingga kita akan terjaga ya. Jaga protokol kesehatannya dengan tetap memakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Terima kasih, selamat beristirahat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.